provinsi ya, Dinas Pariwisata Provinsi. Karena sifatnya di sini pemantauannya kita tadinya menggunakan tangga ala kadarnya. Muara Cikirai yang kalau meluap, luapan Sungai Cikirai itu mengkikis pasir yang ada di sekitaran. Cuman di sini kendalanya kemarin itu di hulunya ada tambang pasir kalau nggak salah. Yang kalau misalkan musim hujan, luapan Sungai Cikirai itu membawa material lumpur yang kemudian mengendap. Akhirnya kan dangkal. Wah, berhubung saya baru tahu ya, agak ngeri juga sih Mbak. Kalau ada gempa ya kita paling ikut masyarakat yang ada. Kalau kata masyarakat ya kita kemana ya kita ngikut, paling ikut jalur masyarakat aja. Hanya yang menjadi perhatian perlu untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Indonesia merupakan negara dengan banyak potensi bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga tsunami. Menjadi salah satu dari beberapa negara yang terletak di kawasan zona seismik Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan aktivitas seismik yang paling aktif dan merupakan teraktif di dunia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pertemuan antara tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Indonesia berada di dalam lingkup Ring of Fire, di mana hampir seluruh pantai di Indonesia berpotensi mengalami tsunami. Salah satunya adalah Desa Panggarangan. Desa Panggarangan terletak di Kabupaten Lebak Selatan yang memiliki pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang merupakan tepian benua yang aktif secara geologis. Karena merupakan pertemuan antara Samudra Hindia Australia dan lempeng tektonik Eurasia yang ditandai dengan aktivitas seismik yang sangat tinggi. Sebagian besar gempa terkonsentrasi di dasar laut dan beberapa di antaranya menimbulkan gelombang tsunami seperti gempa Banyuwangi tahun 1994 dan gempa Pangandaran tahun 2006. Desa Panggarangan menjadi desa pertama di Banten yang mengupayakan indikator Tsunami Ready Community. Pada akhir Oktober 2022, Desa Panggarangan diakui sebagai Desa Tsunami Ready Community oleh UNESCO. Untuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah provinsi ya, bantuan dari Dispar, Dinas Pariwisata Provinsi itu seperti keamanan dulu ya, Mbak ya. Dari keamanan kita diberikan 50 pengaman rompi ya, rompi tambang untuk menarik misalkan ada bencana laut, jadi kita tinggal lempar ya seperti itu. Terus menara pemantau. Ya, dari Jasara Harja ada, dari kabupaten ada, dari provinsi juga ada ya, kita dikasih pelampung ya. Dan kita dilatih keamanan laut yang dinamakan Balawista, Badan Penyelamat Wisata ya. Untuk himbauan-himbauan seperti jangan sampai berenang ke tengah, kita sudah mempersiapkan rambu-rambu yang diberikan oleh Dispar Lebak juga
berupa pelampung yang sekarang kita pasang di area laut. Jadi kita kasih pembatas dengan memang inisiatif itu sebelumnya kita yang buat awalnya gitu, seperti itu. Iya, karena terbawa abrasi ya, terbawa abrasi oleh ini, terbawa sampai ke ini, ke laut. Kita belum ini lagi. Kayak gini. Nah, kayak gini nih, kita bikinnya cuma namanya berbeda gitu. Kayak rambu gitu. Kayak rambu. Kalau menara pantau itu diberikan oleh Dinas Pariwisata. Itu sifatnya karena kita provinsi ya, Dinas Pariwisata Provinsi. Karena sifatnya di sini pemantauannya kita tadinya menggunakan tangga ala kadarnya, kita buat dengan kerjasama pemuda setempat di sini. Mungkin sisi lain dari pemerintah itu mempertimbangkan, wah mereka ini salah satunya membutuhkan lah atas kunjungan seperti ini. Mereka inisiatif, gimana kalau misalkan kalian ini bikin proposal lah, ngajuin ke provinsi gitu, nanti kami bantu gitu. Dengan adanya bantuan itu alhamdulillah, jadi sisi lain bukan hanya menara saja, di bawahnya itu ada toilet. Toilet itu untuk maksudnya lumayan lah untuk meningkatkan ekonomi kita juga semua gitu di sini, para masyarakat gitulah intinya, untuk bantu-bantu lah gitu. Sejak tahun 2020 intinya mereka udah masuk ke sini, kemudian terrealisasinya itu tahun 2021 ya kalau nggak salah, tahun 2021. Jadi mereka datang ke sini, apa nih yang dibutuhkan oleh destinasi ini? Saya kemudian mengusulkan untuk pemberian turap atau tanggul, karena di sini kata saya kan berkaitan dengan muara Cikirai yang kalau meluap, luapan Sungai Cikirai itu mengkikis pasir yang ada di sekitaran. Mungkin antara abrasi dengan erosi. Saya bingung menerapkannya. Kalau misalkan abrasi kan oleh pantai aja kan, tapi kalau ini dengan luapan Sungai Cikirai juga. Gitu. Alur air Cikirai di muara Cibeber di lokasi Pantai Kelapa Warna. Kalau kita misalkan ke sebelah sana, kita masih melihat sisa-sisa tanggul, yaitu berupa turap batu. Kita menyekat sungai muara ya, bukan sungai, muara Cibeber. Kita memotong biar jalurnya lurus. Cuman di sini kendalanya kemarin itu di hulunya ada tambang pasir kalau nggak salah, yang kalau misalkan musim hujan luapan Sungai Cikirai itu membawa material lumpur yang kemudian mengendap, akhirnya kan dangkal. Ketika hujan besar, luapannya itu meluber sampai ke arah tempat destinasi, khususnya hamparan pasir. Hamparan pasir dulu itu sampai 1,5 hektar, hamparan pasirnya luar biasa. Sekarang tidak ada. Kalau saya sih dari teman-teman saya ya, dia bilang pantainya bagus. Jadi saya datang pas Lebaran kayak gini. Sama teman-teman juga di sana ada. Menurut saya karena berhubung sama Lebaran ya, jadi rame banget sih. Tapi secara pantai oke banget sih ini. Biru masih bagus gitu, masih asri juga kan, ada banyak bukit juga di sana. Jadi perjalanan juga enjoy. Mas tahu nggak sih kalau daerah pantai ini masuk ke dalam zona merah atau zona rawan bencana? Oh iya kah? Nggak tahu sih Mbak. Ya Mas, jadi pantai ini sebenarnya masuk ke dalam zona rawan bencana. Oh. Tapi pihak pantai sama pihak pemerintah setempat sudah meminimalisir kalau terjadinya bencana dengan mereka melakukan beberapa kali simulasi serta banyak peralatan yang sudah disiapkan di sini. Oh, oke. Kira Mas sebagai orang yang baru tahu nih terkait pantai ini merupakan rawan bencana, kalau mengetahui hal itu, pandangan Mas gimana terkait pantai ini dan pemerintah tempatnya? Wah, berhubung saya baru tahu ya agak ngeri juga sih Mbak. Cuma ya saya juga nggak pernah dengar ada kabar-kabar di sini tuh kayak ada tsunami atau ada bencana gitu. Jadi ya saya pikir enjoy-enjoy aja sih. Karena saya juga sebelumnya pernah ke daerah sana, ke Geopark Ciletus itu. Nah, berhubung saya pengen ke daerah sini ya bareng lah sama teman, jadi ke sini. Yang sementara ini kita ya jualan ini aja, ada sosis, es campur, soft drinknya ada aqua, kayak gitu ya. Karena gempa gitu. Oh, belum pernah sih, belum pernah ikut. Nah, kalau untuk kabar-kabar dari katanya gempa ada di sana,
suka dengar. Cuman kalau kita ikut-ikut belum pernah. Kalau ikut pelatihan simulasi itu, Belum pernah. lalu untuk kayak titik ini Pak, titik evakuasi di sini tuh Bapak pernah ngeliat nggak Pak rambu-rambu evakuasi atau titik aman yang dibuat di sekitar Kelapa Warna? Kalau sementara belum ada sih kayaknya ini. Berarti kalau ada gempa Bapak kira-kira taunya harus lari kemana Pak? Kalau ada gempa ya kita paling ikut masyarakat yang ada. Kalau kata masyarakat ya kita kemana ya kita ngikut, paling ngikut jalur masyarakat aja. Sementara ini selama Kelapa Warna berdiri itu belum ada atau belum pernah pakai evakuasi untuk bencana. Tapi kalau desa udah ada. Untuk latihan bencana belum pernah. Tapi karena dia itu dekat pantai, dia udah kalau ada gempa itu waspada. Saya anjurkan sama warga saya kalau ada gempa di skala sekian itu, jadi dia langsung ke evakuasi. Tapi untuk pelatihan khususnya selama ini belum pernah dilakukan. Belum pernah. Nah, sebenarnya tidak ada masalah dengan infrastruktur rambu yang ada di sana, karena saya lihat di beberapa titik-titik itu sudah ada rambu evakuasi, sudah ada titik kumpul, zona siaga, zona rawan tsunami dan sebagainya. Hanya yang menjadi perhatian perlu untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Kondisi jalan yang rusak itu dapat memperlambat laju dari proses evakuasi, baik itu oleh lansia, baik itu oleh masyarakat normal, anak-anak dan sebagainya. Ini seharusnya menjadi ajakan ya untuk kita bersama, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan berbagai sektor yang terkait dengan hal tersebut. Itu hal yang vital karena evakuasi yang melalui jalan yang terhambat maka bisa terjadi bottleneck. Ini ada hitungan-hitungannya di mana diasumsikan jalan itu kemungkinan akan ada mobil yang sedang parkir, itu 3/4 dari jalan itu harus tetap terbuka. Jadi seperempatnya itu ditoleransi untuk mobil parkir, tapi 3/4-nya itu harus bebas dari hambatan. Nah, kita asumsikan jalan yang ada sekarang satu mobil parkir, tetapi jalannya let's say berlumpur atau berbatu-batu, itu kan bisa menghambat dari proses evakuasi tersebut. Nah, diharapkan kita ada sinergi dari tahun 2021 kondisinya, maka ada perubahan. Apalagi dengan status desa siaga tsunami yang sudah dimiliki Panggarangan, sebaiknya progres itu ada ya, salah satunya yang disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG untuk memperbaiki jalan. Itu yang pertama ya, soal jalan. Yang kedua, dari segi tata kelola untuk tata kelola untuk wisata. Nah, kita lihat bahwa daerah-daerah di Panggarangan atau mungkin daerah yang lain itu kan punya kekasan. Nah, untuk daerah Panggarangan mungkin kan dia sampai di bawah dia langsung flat ya, langsung dekat ke min sea level ya. Nah, itu mungkin tata kelola pariwisatanya akan lebih ditata lagi supaya masyarakatnya itu nanti bisa mendapatkan titik kumpul yang lebih terjangkau. Saya bisa mungkin salah satu contoh yang saya lihat dari kebetulan sebulan lalu saya lakukan SLG dengan teman-teman BMKG wilayah 2 Ciputat di Pelabuhan Ratu. Nah, itu ada 2 desa yang memiliki topografi berbeda. Satu dia sudah di atas, namanya Desa Cikakak. Yang satu adalah Desa Citepus. Nah, Citepus ini dia harus berlari kurang lebih sekitar, karena dia estimasi waktu tiba tsunami-nya 21 menit atau 20 menit, maka dia 10 menit. Nah, kalau Cikakak dia sudah bisa menggunakan Hotel Grand Ina Pelabuhan Ratu. Nah, ini mungkin dipertimbangkan. Kalau masyarakat di Desa Panggarangan akan dikembangkan menjadi daerah wisata, mungkin bisa dipertimbangkan untuk evakuasi vertikal. Nah, evakuasi vertikal ini tidak mesti bangunan yang bangunan yang mahal, enggak gitu. Seperti di Pandeglang itu kan di Labuan ada bangunan yang dibuat khusus untuk shelter evakuasi tsunami, tapi karena tidak pernah dipakai jadi terkesan tidak terawat. Nah, kalau di
Panggarangan saya lihat di pesisirnya itu sudah ada sekolah SD, kemudian sudah ada SMP ya, SMP. Nah, itu juga desain di atasnya seperti di rooftopnya itu bisa didesain dengan menjadi tempat evakuasi vertikal. Asalkan jumlah space yang dimiliki atau ruang itu bisa menampung sejumlah siswa-siswi yang ada di SD dan SMP itu. Itu bisa. Nah, kalau untuk pariwisata katakanlah nambah. Perjalanannya sangat luar biasa. Mulai dari ada warga yang tidak setuju. Untuk buang hajat ya di bawah pohon itu. Pantai apa nih katanya? Pantai tai gitu. Ada bahasa seperti itulah. Terhadap efek ekonomi warga juga kan gitu. Saya udah terbiasa seperti itu. Itu satu penolakan yang paling nyata ya. Biar ada efek jerah juga gitu. Kita udah kasih pelang juga, tetap pelang itu tidak digubris, tetap aja gitu. Kegelisihan lingkungan yang tidak tertata. Tidak ingin terlibat lagi ya, alhamdulillah bagi kami. Mereka teredukasi dengan baik. Tapi dari segi kesehatannya kurang baik lah. Tidak terganggu untuk ongkosnya.